Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama dengan aku Rizky Aulia Fitri dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM A1C0240062 dengan guru pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Jadi kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan usia dini. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Pendidikan non-formal memiliki beberapa kelebihan, di antaranya waktu yang lebih fleksibel, bahan ajar yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan warga belajar, tidak membatasi usia warga belajar, serta yang heterogen. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan yang ditunjukkan untuk anak sejak lahir hingga berusia 6 tahun. PAUD bertujuan untuk membantu anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga siap memasuki pendidikan dasar dan kehidupan dewasa. Manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah usaha untuk mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan proses interaksi edukatif agar tercapai tujuan yang diharapkan. Manajemen PAUD sangat penting karena keberhasilan PAUD tidak lepas dari manajemen yang baik. Sementara itu, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Non-formal memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, pelengkap, penambah, dan pengganti pendidikan formal. Yang kedua, mengembangkan potensi secara didik seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siapapun tanpa memandang usia, suku, latar belakang, agama, dan gender. Dan yang kelima, memperjuangkan gerakan-gerakan sosial seperti gerakan perempuan dan kepemudaan. Ciri-ciri pendidikan non-formal. Yang pertama, memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Yang kedua, program dan kegiatan pendidikan non-formal disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. Yang ketiga, materi belajar yang diberikan bersifat praktis dan dapat dimanfaatkan. Yang keempat, pendidikan non-formal tidak mengenal kelas atau jenjang seperti pendidikan formal. Yang kelima, waktu dan tempat belajar dari pendidikan non-formal disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Yang keenam, tujuan dari pendidikan non-formal adalah menaikkan status sosial atau menciptakan lapangan pekerjaan. Contoh pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dan tidak mengikuti kurikulum yang ketat. Pendidikan non-formal biasanya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh pendidikan non-formal. Yang pertama, kursus pelatihan kerja. Kedua, seminar. Ketiga, workshop. Keempat, kelas kegiatan ekstrakurikuler. Kelima, lembaga kursus dan pelatihan. Selanjutnya, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, taman kanak-kanak atau TK, Datul Atfal atau RA. Di TK atau PAUD. Di TK, siswa diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada tiap-tiap tingkatnya. Siswa diajarkan mengenal hal baru seperti berikut. Yang pertama, agama. Yang kedua, budi bahasa. Yang ketiga, berhitung. Yang keempat, membaca atau mengenal aksara dan ejaan. Yang kelima, bernyanyi. Yang keenam, bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya. Berbagai macam keterampilan lainnya. Manfaat yang bisa didapat oleh anak yang mengikuti PAUD antara lain adalah yang pertama, memiliki bekal pendidikan untuk jenjang berikutnya. Jika anak sudah terbiasa belajar dari kecil, ketika memasuki jenjang sekolah berikutnya akan lebih siap dan cepat. Yang kedua, membanal dan intelektual. Anak PAUD juga bisa membantu perkembangan emosional dan kecerdasan anak. Selain itu, anak juga bisa memiliki sikap lebih sabar, mandiri, dan mudah bergaul dengan orang. Dan
Yang ketiga, kepribadian anak menjadi lebih positif. Dengan bersosialisasi dengan teman sebayanya, belajar dan bermain dengan senang, anak-anak bisa mengelola stres dan belajar menyelesaikan masalah. Hal itu bisa membuat anak memiliki kecenderungan kepribadian yang lebih positif di masa depan. Kesimpulannya, baik manajemen pendidikan nonformal maupun manajemen PAUD menekankan pentingnya perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Keduanya bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, dengan fokus masing-masing pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan di luar sistem pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pengembangan holistik anak usia dini atau PAUD. Baiklah, itulah sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.